Selamat siang, saya Lili Purwiyanti. Saya dosen pengajar studi kelayakan bisnis pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aspek keuangan, terutama cash flow. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberi gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi sumber dana yang diperoleh, kebutuhan investasi, estimasi pendapatan, neraca, dan rugi laba, serta rasio keuangan. Sumber dana bisa berasal dari modal asing atau pinjaman dan modal sendiri. Modal asing bisa berasal dari pinjaman dunia perbankan, pinjaman lembaga keuangan lainnya, pinjaman perusahaan non-bank. Modal sendiri berasal dari setoran pemegang saham, dari cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Kebutuhan investasi ada 3. Yang pertama adalah biaya prainvestasi, yang kedua adalah biaya tetap, yang ketiga adalah biaya operasional atau biaya operasi. Dalam aspek keuangan ini, kita akan membahas tentang cash flow, payback period, ARR, NPV, IRR, dan PI. Cash flow merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi. Payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi dalam suatu proyek atau usaha. Average rate of return atau ARR adalah cara mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Net present value adalah membandingkan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. IRR adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil investasi. Profitability Index merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas di dalam perusahaan dalam periode tertentu. Cash flow memberikan gambaran uang yang masuk dan jenis-jenis pemasukannya. Dalam cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya pengeluarannya. Ada 3 jenis cash flow di sini. Initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Contoh soal tentang cash flow di sini adalah tour and travel bermaksud membeli armada travel senilai 250 juta dengan modal sendiri. Umur ekonomisnya 5 tahun. Disusutkan dengan garis lurus tanpa nilai sisa. Pendapatan diperkirakan 400 juta per tahun dan belum termasuk penyusutan. Serta dikenakan pajak 50%, total biayanya adalah 150 juta. Ditanyakan, berapa kas bersih yang diterima akhir tahun? Yang kedua, apabila dalam kondisi perusahaan di mana 50% dari harga
Armada travel tersebut merupakan modal pinjaman dengan tingkat suku bunga 20% per tahun. Berapa aliran kas bersih yang diterima? Untuk menjawab soal tadi, yang pertama kali dilakukan itu adalah kita harus menuliskan dulu berapa penyusutan per tahunnya. Penyusutan adalah investasi dibagi dengan umur ekonomis. 250 juta dibagi 5, yaitu 50 juta per tahun. Setelah itu, yang harus dilakukan itu adalah mencari EAT dulu atau laba setelah pajak. Rumus dari laba setelah pajak adalah pendapatan dikurangi dengan biaya dikurangi dengan pajak adalah laba sebelum pajak. Nah, dari soal di atas, itu adalah diketahui bahwa laba sebelum pajak adalah 100 juta. Jadi, aliran kas bersihnya atau aliran masuk kas bersihnya atau proceed adalah EAT ditambah penyusutan. Ketemunya 150 juta. Di soal yang kedua, itu adalah investasi tersebut berasal dari pinjaman sebanyak 50%. Oke. Jadi di sini sama, pendapatan dikurangi dengan biaya, hasilnya adalah laba sebelum bunga dan teks. Dikurangi dengan bunga pinjaman, hasilnya adalah laba sebelum pajak atau EBT. Dikurangi dengan pajak adalah laba setelah pajak atau EAT. Dari soal nomor 2 dapat diketahui bahwa laba setelah pajak adalah 87.500.000. Jadi, aliran masuk kas bersihnya adalah EAT ditambah penyusutan ditambah bunga kali 1 min teks. Ketemunya adalah 150 juta. Ini adalah soal untuk yang kedua. Demikianlah paparan saya tentang cash flow. Terima kasih.